Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama aku Ranti Widya dengan nomor induk mahasiswa 1022-2022. Nah, di dalam pertemuan sekarang aku akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning. Pengertian ERP. ERP merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasar, dan informasi konsumen. ERP dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder atas organisasi tersebut. Tujuan sistem ERP. Yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Dan yang terakhir, yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya ada manfaat sistem ERP. Yang pertama, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang kedua, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Manfaat sistem ERP yang ketiga, menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, memungkinkan melakukan integrasi secara global. Selanjutnya, keuntungan ERP ada 4. Pertama, accurate data atau mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengendalikan kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, faster decision making atau ERP sistem mendorong ke arah kemampuan decision making yang lebih baik dengan parameter yang terukur secara kuantitatif, seperti misalnya penurunan inventory level, pengurangan personel, percepatan pengolahan laporan keuangan, dan lain-lain. Keuntungan ERP yang ketiga, lower operation cost atau menstandarkan proses operasi melalui implementasi best part sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Dan yang keempat, BIR compliance atau pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan atas pendapatannya. Selain ada keuntungan, tentunya ada kelemahan dari ERP. Ada 4 kelemahan. Yang pertama, terbatasnya kostuminasi dari software ERP. Yang kedua, sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang ketiga, data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat sehingga meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem ERP sangat mahal. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dengan itu, materi ini telah selesai. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.